Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ika Atikoh, mahasiswa Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjawab kuis yang diberikan oleh mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan Syariah. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan sejarah berdirinya Bank Syariah di Indonesia. Oke, pada tahun 1988, tepatnya pada paket kebijakan Oktober yang berisi tentang liberalisasi industri perbankan, di mana para ulama berusaha untuk mendirikan bank yang bebas dengan bunga, tapi tidak ada satupun perangkat yang dapat dirujuk, kecuali perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% berkat rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang bank dan perbankan syariah pada tanggal 22 Agustus di Cisarua Bogor, dan dibahas lebih mendalam kembali pada Musyawarah Nasional 4 Majelis Ulama Indonesia yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 22 sampai 25 Agustus, yang kemudian dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 November 1991, berdirilah Bank Muamalat Indonesia yang dioperasikan pada tanggal 1 Mei 1992 dan dibentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Syariah, yang dimana bagi hasil telah diakomodasi lalu disempurnakan lagi oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, di mana menjelaskan tentang sistem perbankan di tanah air, yaitu dual banking system, perbankan syariah dan perbankan konvensional. Lalu berdirilah bank-bank syariah lainnya, yang dimana menjadi sebab terbentuknya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi landasan hukum pada tanggal 16 September tahun 2008. Pertanyaan yang kedua, jelaskan akad jual beli yang digunakan pada perbankan syariah. Di sini ada dua. Yang pertama itu murabahah. Murabahah ini yaitu jual beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Kemudian jenis dan jumlah barang dijelaskan secara rinci. Lalu barang diserahkan setelah akad jual beli dilaksanakan. Dan pembayaran juga bisa dilakukan secara nyicil, berangsur, ataupun bisa sekaligus. Yang kedua, ada wakalah. Wakalah ini diwakilkan, biasanya sih dilakukan untuk pembelian barang di luar negeri ataupun penerusan permintaan. Oke, pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan tahapan pembentukan dari BMT dan sebutkan modal awal yang harus disiapkan. Yang pertama itu harus adanya pemrakarsa, sang motivator dia yang paham akan keseluruhan dari BMT. Yang kedua, bentuk panitia penyiapan pendirian BMT yang ada di lokasi yang dimaksud. Yang ketiga, merangkul masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat agar mereka mendukung untuk mendirikan BMT. Yang keempat, modal awal sebesar 10 sampai 30 juta. Itu berasal dari perorangan, lembaga, ataupun yayasan. Nah, bisa juga modal awal ini dari simpanan pokok khusus atau saham. Nah, menurut hitungan skala ekonomi, alangkah baiknya modal awal ini sebesar 150 juta. Bisa pula lebih besar dari itu, agar dalam operasionalnya BMT ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian yang kelima, yaitu susunan kepengurusan. Nah, untuk pengurus ini harus terdiri dari perwakilan pemegang saham. Nah, setelah itu cari calon pengelola dengan mengadakan pelatihan. Terus kemudian yang keduanya, tentukan lokasi dan fasilitas kantor. Yang ketiga itu harus adanya legalitas hukum, harus mendapatkan sertifikasi dari kemitraan Pinbu ataupun dari BMT pusat. Kemudian dari organisasi BMT ini harus adanya terdiri dari rapat anggota, badan pengawas syariah, badan pengurus, dan badan pengelola. Oke. Untuk pertanyaan yang terakhir yaitu perbedaan asuransi syariah dan asuransi konvensional. Untuk asuransi syariah yaitu mereka adanya DPS, akad takaful, tolong menolong, prinsip bagi hasil. Untuk investasi, dana harus dilakukan dengan halal sesuai dengan prinsip syariah, dana keseluruhan itu milik bersama, dan pembayaran klaim itu masuk pada rekening tabaru. Kemudian asuransi konvensional, akad jual beli, kemudian mereka tidak ada DPS, lalu keuntungan itu milik perusahaan, dana pun milik perusahaan, dan investasi tidak dibatasi dengan adanya bunga pula, dan klaim dikeluarkan pada rekening perusahaan. Oke, dari sekian kuis telah saya jawab. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan karena saya pun masih belajar, dan jika ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.